Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Oktaviani dengan nomor NPM A1A021088 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi analisis wacana yang diampu oleh Bapak Dr. Normanzah, MPD. Yang pertama, hakikat dan perkembangan analisis wacana. Hakikat wacana asal-usulnya dari bahasa Inggris, yaitu discourse, dan bahasa Sanskerta, yaitu watch, walk, atau fuck, yang berarti berkata atau berucap. Pakar yang pertama, menurut Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2015 pada halaman 20, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Menurut Sher pada tahun 2007 halaman 267, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Analisis wacana menurut Sherfrin pada tahun 2007 dan Al-Wasilah pada tahun 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara internal maupun secara eksternal. Yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, yaitu terdapat dua unsur, yaitu internal dan eksternal. Pada unsur internal terdapat kata, yaitu unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Selanjutnya terdapat kalimat, yaitu satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Selanjutnya terdapat teks, ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Lalu terdapat konteks, yaitu teks yang mendampingi atau mendahului teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Dan pada unsur eksternal wacana, yaitu unsur pembentuk atau unsur pembangun wacana yang berasal dari luar wacana itu sendiri. Unsur eksternal wacana terbentuk dari 5 hal penting, yaitu implikator, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Implikator memiliki arti sebagai sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan, menurut Mulyana pada tahun 2005 pada halaman 11. Preposisi yaitu anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar maupun pembaca. Yang ketiga, jenis wacana menurut Zaimat dan Harahap pada tahun 2015 di halaman 25 sampai 98. Yang pertama menurut acuan non-fiksi dan fiksi, yang kedua menurut saluran komunikasi atau media lisan dan tulisan, yang ketiga menurut bentuk penyajian deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang keempat, menurut fungsi bahasa referensial, fatik yang menjamin komunikasi dan kontak psikologis, ekspresif yaitu perasaan, konatif yaitu ajakan atau panggilan, metalinguistik yaitu berbicara tentang bahasa itu sendiri, dan puitik. Yang kelima, menurut jumlah pengirim, monolog, dan dialog. Yang kedua, jenis wacana menurut Sumarlam pada tahun 2003 pada halaman 15 sampai halaman 20. 1. Sarana untuk mengungkapkannya wacana. A. Wacana bahasa nasional. B. Wacana bahasa lokal atau daerah. C. Wacana bahasa internasional. Dan D. Wacana bahasa lainnya. Yang kedua, berdasarkan media yang digunakannya. A. Wacana tulis, artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk mendapatkan menerima untuk memahami wacana tulis, maka sang penerima harus membacanya. B. Wacana lisan, berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Untuk dapat menerima dan memahami wacana lisan, maka sang penerima harus menyimak atau mendengarkannya. Yang ketiga, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. A. Wacana monolog, yang artinya wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. B. Wacana dialog, yaitu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. 4. Berdasarkan bentuknya. A. Wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Wacana berbentuk prosa ini dapat berupa wacana tulis ataupun wacana lisan. Contoh wacana prosa tulis misalnya cerita pendek, yaitu cerpen, cerita bersambung atau cerbung,
panggung, novel, artikel, dan undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan, misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. B. Wacana puisi, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi, seperti halnya wacana prosa. Wacana puisi juga dapat berupa wacana tulis maupun lisan. Puisi dan syair adalah contoh wacana tulis, sedangkan puitisasi atau puisi yang dideklamasikan dalam lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana lisan. C. Wacana drama, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis terdapat pada naskah drama atau sandiwara, sedangkan bentuk wacana drama lisan terdapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antar pelaku dalam drama tersebut. 5. Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. A. Wacana narasi atau wacana penceritaan disebut juga wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh pesona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Wacana narasi ini berorientasi pada pelaku dan seluruh bagiannya diikat secara kronologis. Jenis wacana narasi pada umumnya terdapat pada berbagai fiksi. B. Wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan sesuatu menurut apa adanya. C. Wacana eksposisi atau wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Wacana eksposisi ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagian diikat secara logis. D. Wacana argumentasi adalah yang berisikan ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan tujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. Wacana argumentasi ini ada yang pendek dan ada pula yang panjang. Argumentasi yang pendek dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa kalimat. E. Wacana persuasi, yaitu wacana yang bersifat ajakan atau nasihat, biasanya lebih ringkas dan menarik serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Jaja Sudarma pada tahun 2016 pada halaman 6 sampai halaman 14. 1. Berdasarkan realitasnya. A. Wacana verbal, yaitu rangkaian kebahasaan verbal atau language axis. Kehadiran kebahasaan dengan kelengkapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya. B. Nonverbal atau language leaks mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa, yaitu rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna, yaitu bahasa isyarat. 2. Berdasarkan media komunikasinya. A. Wacana lisan wujudnya berupa sebuah percakapan struktural, bahasa mengacu pada struktur apa adanya. B. Wacana tulisan yang berwujud sebuah teks atau bahan tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea yang merupakan wacana. 3. Berdasarkan pemaparannya. A. Wacana naratif, yaitu rangkaian tuturan yang menceritakan hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku. B. Wacana deskripsi, yaitu rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sebagai baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. C. Wacana prosedural, yaitu rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu berurutan dan secara kronologis. D. Wacana ekspositori, yaitu tuturan yang bersifat menjelaskan sesuatu berisi pendapat atau simpulan dari sebuah pandangan. E. Wacana hartotori, yaitu tuturan yang berisi ajakan atau nasihat. F. Wacana dramatik, yaitu menyangkut beberapa orang penutur dan sedikit bagian naratif. G. Wacana epistolari, yaitu dalam surat-surat dengan sistem dan bentuk tertentu. H. Wacana seremonial, yaitu wacana yang berhubungan dengan upacara adat yang berlaku di masyarakat bahasa, berupa nasihat atau pidato pada upacara perkawinan, kematian, dan syukuran. 4. Berdasarkan jenis pemakaiannya. A. Monolog, yaitu satu orang penutur, yaitu wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan antara dua pihak yang berkepentingan. B. Dialog, dua orang penutur, yaitu wacana yang berupa percakapan antara dua pihak. C. Polilog, yaitu lebih dari dua penutur, wacana yang melibatkan partisipan pembicaraan di dalam konversasi. Yang keempat yaitu sistematika metodologi penelitian. A. Metode penelitian berisi pendekatan metode atau desain penelitian. B. Waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk meneliti teks
tempatnya adalah teks tersebut. C. Data dan sumber data menjelaskan data dan sumber data untuk meneliti kualitatif, populasi dan sampel untuk meneliti kuantitatif. D. Teknik pengumpulan data menjelaskan cara pengumpulan data. Jika kuantitatif, tes dan kuesioner. Jika kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif, instrumen utama adalah peneliti. Bila kuantitatif, instrumen pertamanya adalah tes atau kuesioner. E. Teknik atau prosedur analisis data menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Sesuaikan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. F. Uji keabsahan data. Jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Kuantitatif dengan validitas dan reliabilitas. Kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji keabsahan data penelitian kualitatif menurut Creswell pada tahun 2015. A. Kredibilitas. 1. Perpanjangan pengamatan. 2. Peningkatan ketekunan. 3. Triangulasi. 4. Diskusi dengan teman sejawat. 5. Analisis kasus negatif. 6. Membercek. 5. Transferabilitas, uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. C. Dependabilitas, yaitu 1. Buku konsultasi. 2. Surat izin peneliti. 3. Analisis data pada lampiran. 4. Membuat kesimpulan pada bab 5. D. Konfirmabilitas, cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.